Ya, kelas 8D. Kelas 8D siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, jumlah siswa 29. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk materi fungsi lookup. Nah, coba saya mau tanya Desmond, apa itu fungsi lookup? Mungkin yang lain bisa kalau tidak Desmond tidak bisa, yang lain bisa membantu. Ini Pak Omar mengingatkan kembali pertemuan minggu sebelumnya. Horizontal, benar. Kemudian kalau vertikal, VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Jadi secara umum lookup dibedakan menjadi dua fungsinya, ya, pencarian lewat kolom. Kalau kolom itu adalah silakan dibuka LKPD-nya terlebih dahulu. Kok LKPD? Apa itu? Buku yang Pak Omar berikan. Masuk ke visualisasi data. Ya, saya akan pantau dari sini. Ya, saya pantau dari monitor. Ya. Silakan, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk dibaca data. Nah, membacanya, nah, saya akan menyampaikan tentang materi visualisasi data ini, di mana ketika kita bisa untuk memanfaatkan, ya, salah satu yang dapat kita manfaatkan satu yang hubungannya dengan teknologi, pasti pekerjaannya lebih mudah, ya. Nah, adapun tujuan, ya, tujuan yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini, ya, setelah kalian memperhatikan penjelasan dari Pak Umar, diharapkan kalian mengetahui beberapa jenis chart atau grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah data. Ya, kemudian melalui kegiatan ini, ya, diharapkan kalian mampu untuk visualisasi data pada lembar kerja Google Sheet. Ini sasarannya. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menggunakan tool chat atau grafik sing kau weras. Suaranya sing bawah antar ki Jovina. Coba dari sana, Jovina, visualisasi data. Apa tuh visualisasi data? Dibaca, Jovina. Visualisasi data dan jenisnya. Visualisasi data merupakan upaya yang dilakukan untuk visualisasi data merupakan representasi secara grafis dari data. Ya, oke, makasih Jo. Visualisasi data merupakan representasi, menampilkan dari sebuah data, ya, dari sebuah data agar dalam penyampaiannya data, ya, itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, sedangkan manfaatnya di sini visualisasi data membantu kita mempersingkat waktu untuk memahami daripada kita membaca sebuah tabel data yang banyak. Ya, ketika kita melihat lingkaran, kemudian ada berupa grafik dalam bentuk batang, garis. Nah, secara detail nanti bisa kalian berdasarkan e-bookmu ini adalah jumlah wisatawan, ya, di negara ASEAN tahun 2017 sampai 2019. Dari data ini, Pak Omar ingin membuat sebuah grafik, ya, akan memvisualisasikan. Caranya, ya, misalkan saya ingin melihat data ini, kalau tanpa sub, ya, saya hanya ingin menampilkan data tahun 2017. Ini adalah diagram batang.
Ini juga bisa diedit, ya, bisa kalian sesuaikan sesuai dengan keterangan. Nah, ini kan belum ada nih. Oh, Singapura, jumlah angkanya berapa ini? Nah, kita lihat dulu. Nah, mau menyesuaikan, mau saya buat 3D Pak, boleh, silakan. Nanti dicari. Ya. Nah, ini untuk memasukkan tag, karena tag ini saya ingin memasukkan judulnya, ya. Ini, ya, teks judulnya ini kan 2017 VS. Nah, saya akan memberikan judul di sini, ya, data jumlah wisatawan. Nah, saya memberikan judul, teks judul, ya. Ada lagi ringkasannya, mau dibuat apa, dibuat garis kah, boleh, ada sesuai. Nah, ini menampilkan angka. Nah, nanti kalian bisa diobservasi sendiri. Pak, saya tidak suka Pak warnanya biru. Kalian bisa mengeksplor, ya. Untuk tampilannya bisa menggunakan ini, ya. Mau dikasih warna apa? Ya, nanti tinggal dipilih-pilih, dicoba-coba, ya. Maunya mau kasih warna apa? Nah, misalkan tak kasih ini tulisan di judul, boleh. Ya. Kalau saya ingin membuat dengan diagram lingkaran atau P, boleh. Saya ingin membuat diagram lingkaran Pak, tapi datanya adalah tahun 2017 sampai 19 masing-masing negara, ya, tinggal kita blok, ya. Kita blok sama sisipkan masuk diagram. Nah, saya ingin merubah ke diagram lingkaran. Jenis-jenis diagram nanti bisa diakses di sini. Nah, ini bisa diganti, ya, judulnya. Oke. Ya. Oke, ini ya contoh-contohnya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin membuat post test terlebih dahulu, ya. Sebelum mengerjakan LKPD, saya ingin membuat post test dulu. Kira-kira dari yang Pak Umar sampaikan ini, ya, post testnya hanya mengenai jenis-jenis diagram, ya, jenis-jenis diagram, ya, bisa di Lesa membagi sebuah kelompok. Tapi sebelumnya, nah, nanti yang kalian akses untuk mengerjakan LKPD, Pak Umar sudah menyiapkan, ya, menyiapkan data. Di sini adalah data penumpang, ya. Oke, sebelum ini saya akan membagi sebuah kelompok dulu. Yang deretan yang paling depan adalah kelompok 1 sampai belakang adalah kelompok 6. Ingat-ingat ya, ini kalau Pak Umar menyebut kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya akan membagikan D. Tapi sebelumnya kalian duplikat dulu, ya, duplikat dulu biar nggak tampil, karena hanya masih melihat kalian, tidak Pak Umar boleh akses. Nah, ini digunakan untuk mengerjakan ini LKPD. Nah, aktivitas pribadinya silakan nanti dikopikan link yang sudah kamu salin tadi, ya, link kamu ya, bukan link Pak Umar, ya, kopikan di sini. Kemudian ikuti perintahnya, buatlah pijat untuk menunjukkan persentase penumpang yang masuk melalui bandar udara pada bulan Januari. Maka nanti kalian pilih, ya, berdasarkan bulan Januari, ya, bandar udaranya itu ini, mulai Ngurah Rai sampai dengan Minangkabau, dipilih seperti yang Pak Umar contohkan tadi ini, ya.
Oke. Dan seterusnya. Kemudian untuk aktivitas kelompok ini kalian bisa berdiskusi ya, karena ini kan masing-masing menggunakan komputer. Kalian boleh dari satu file itu di-share ke temannya. Ya. Nah, tetapi di namanya ini silakan ditulis kelompoknya ya. Nama-namanya ditulis nanti. Ya. Sampai sini dulu ya pertanyaannya, hanya bagian tabel dulu untuk LKPD. Untuk pertanyaan kelompok ini diskusi ya. Buatlah bar chart untuk visualisasi data kedatangan penumpang melalui semua bandar udara pada tabel untuk bulan Januari sampai dengan Maret. Bar chart, kalau bar itu berupa bar itu apa? Nah, itu tinggal dipilih ya. Selanjutnya nanti ikuti instruksi Pak Umar. Jelaskah informasinya dari Umar? Jelas. Kalau sudah jelas silakan untuk dikerjakan. Ya, di bagian LKPD Pak Umar sudah melampirkan juga kajian-kajian ya. Ini ya. Kalau browsing dari internet pun juga ada, Pak Umar sudah sisipkan. Dari video, Pak Umar pun juga. Ayo, yuk. Dari Pak Umar sempat memberikan contoh ya. Nah, di LKPD nanti ini yang kalian tempelkan adalah screenshotnya ya. Misalkan data ini. Buatlah picture ya, cantik tinggal saya tempel ya. Saya akan tempel di sini. Saya akan tempel di sini. Perhatikan ya, yang lain nanti hasilnya seperti ini. Ya, yang di sini ada tampilan screenshot. Ya, Soekarno-Hatta. Oke. Ya. Silakan di copy di LKPD ya.
untuk mempresentasikan di depan. Iya. Sama Paitar bisa jelasin? Kenapa? Aku masih bingung dengan pemahaman Paitar. Fiber. Kenapa ini kan pi sudah benar lingkaran? Terus Kenapa? Kita disuruh bikinnya itu masih nggak nyambung di otakku. Nggak nyambungnya? Gimana cara bikinnya aja aku masih bingung. Hah? Nggak bisa. Duh. Namamu siapa? Hah? Jesli. Ini gak iso karena diem, gak iso apa karena nggak mau ngerjain? Hah? Ngantuk, ayo ngantuk. Habis ya, habis ronda. Yang nomor 2 ini yang lengkapi chart pada nomor 1 yang ini. Titel, legend, dan label. Cari titel, legend, dan sudah bener. Nah, ada titel, legend, label. Ada labelnya. Yang masih bingung bisa angkat tangan, bajunya dibalik. Angkat tangan yang masih bingung. Oke, lihat LKPD. Pertanyaannya, itu. Oke, lalu diisi semua, di screenshot, dikopikan di situ. Ya, nomor 2, silakan diisi. Nah, link-linknya. Sekelompok juga. Iya. Sil. Ya. Nomor 4. Nomor 4 yang apa? Pribadi apa kelompok? Oke. Buatlah cat kolom untuk memvisualisasi data kedatangan. Ubahlah cat hasil nomor 2 hingga yang muncul pada sumbu X adalah nama bulan. Padahal ya ada kolom ini ya, X adalah apa? Nama bandar udara loh. Pelajaran Philip kemarin bagaimana? Tinggal dirubah di sini datanya. Ya, datanya tambah rentang apa enggak? Ini labelnya saya ganti bulan. Labelnya saya ganti. Oke, kalau kesepakatan kita jarum panjang di angka 1 kita selesai. Bulat Pak. Oke. Sudah. Ya. Masuk ke sisipan. Ya, ini tinggal dirubah ke bagian. Presentasikan dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya akan memanfaatkan ini biar adil dan merata. Saya pakai itu undian. Kita sepakat bahwa jarum panjang di angka 1 selesai. Waktunya Pak Umar untuk kalian mempresentasikan dari hasil pekerjaanmu mengerjakan LKPD. Oke, saya akan menunjuk, perhatikan depan ya. Nomor yang tampil adalah nomor yang tampil di layar, nanti yang maju perwakilannya. Tek, berapa itu? Terus. Ya. Silakan perwakilan kelompok 4, filenya dikirim dulu ke Pak Umar. Sudah, Pak Umar siapa tadi belum? Coba biar lebih jelas. Nah, ini datanya. Agak digedein dikit iso. Oke, coba daripada kita membaca data, kita membaca grafik ini. Ya, silakan. Ya, ini grafik yang kita buat dari kelompok kita, bisa dilihat itu Ngurah Rai 28%, Soekarno 12,8%, Juanda 1,1%, Kuala Namu 1,2%, Supadio 54,2%, Samratulangi 0,5%. Ini dari data yang kita buat ya.
Oke, lanjut. LKPD sekarang LKPD aktivitas kelompok. Oke, yang nomor 1. Yang lainnya tolong diperhatikan. Oke. Buatlah bar chart untuk visualisasi data kedatangan. Silakan perwakilannya. Ya. Dari kelompok 3 dan perkenalkan, nama saya Jonathan, kelas 8D dan saya Josephine. Tak usah. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Ayo. Nah, atas. Ayo bersuara. Di samping. Ayo, gak boleh malu-malu. Yo, putar, putar. Ayo gerak. Lah, baca yang gerak. Silakan diakses. Oke. Ya, silakan diakses. Oke. Wah, Maria, Nesi, Lenhard. Oke. Sudah. Ya, sekarang Pak Umar menganalisis bagaimana jalannya pengerjaan kalian. Saya akan melihat dari kelompok yang sudah mengirimkan. Ini kelompoknya nih Celia. Kita lihat kelompoknya Celia. Saya yang melihat dari sini ya, dari analisis. Oke, kita lihat perbandingannya. Yang data full mana ini? Grafik full. Wacau. Ini data ini ketika kita melihat sebuah data yang banyak seperti ini. Nah, ketika sudah divisualisasikan baik dalam bentuk grafik, dalam bentuk V, lingkaran, batang. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan. Ya, tujuannya untuk mempermudah kita menganalisa. Oh, yang dimaksud data ini seperti ini. Misalkan, oh dari data ini kalau saya hanya ingin melihat kedatangan tamu di bulan Januari, saya hanya lihat ini aja sudah paham. Ya, tingkat kedatangannya berapa persen. Kemudian ketika saya ingin melihat berdasarkan tabel ini garis, ya ini adalah grafiknya kedatangannya di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ini yang paling rendah di materi visualisasi data. Nah, supaya kita lebih mudah dalam penaksiran, dalam pembacaan. Ya. Coba saya ingin dua anak merefleksikan dari pembelajaran kita hari ini. Dua orang, silakan. Apa refleksi dari pembelajaran hari ini? Ayo, apa? Seru. Wah, pembelajarannya katanya seru. Serunya di mana? Nah, pembelajarannya seru. Serunya di mana? Ya, jadi lebih tahu tentang diagram-diagram gitu, Pak. Oh, seru karena lebih tahu tentang diagram-diagram. Coba Jovina, refleksinya apa tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Visualisasikan sebuah data ya dengan memanfaatkan lembar kerja Google Spreadsheet. Ya, mungkin jika masih ada yang belum mengerti bisa ditanyakan untuk pertemuan minggu depan. Ya, sekelas informasi untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang fungsi if dan conif. Ya. Nah,
Oke, untuk kegiatan hari ini saya akhiri sekian. Sebelum Pak Umar mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saya minta salah satu perwakilannya untuk memimpin doa. Tadi siapa? Jonathan sekarang. Yuk, Jobina atau Jonathan? Ayo. Ayo, yang penutup. Ayo, silakan. Yuk, di depan, Jom. Orlando ya, nggak bisa diam, nanti tak sunati yang kok. Tak pulangkan kamu nanti. Ya, kan? Orlando ini hanya antik kok. Tak kucek. Oke, yuk. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Demikian Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang segala abad, amin. Demikian Bapa, Putra. Oke, terima kasih Cu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Ya.